Perjalanan jarak jauh mengharuskan kita untuk duduk dalam waktu yang lama, yang memicu resiko timbulnya nyeri pada tulang ekor. Lantas seperti apakah posisi duduk yang tepat agar terhindar dari nyeri tulang ekor? Dengan duduk seperti ini akan mengurangi overstressing dari tulang ekor atau pembebanan berlebih dari tulang ekor. Ngantuk dan lelah adalah hal yang paling sering dialami saat berkendara. Bagaimanakah agar tetap fit saat berkendara dan sehat saat mudik? Berikut adalah beberapa gerakan peregangan yang akan membuat Anda tetap menjadi fit. Bersama Dr. Rian Tamrin di Dr. Oz Indonesia. Iya, ketemu lagi bersama saya Dr. Rian Tamrin. Selama 1 jam ke depan saya akan memberikan berbagai informasi kesehatan terkini, khususnya di edisi puasa menjelang 1 minggu lebaran ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Dr. Oz Indonesia. Iya, masih puasa? Siap mau mudik? Siap. Kemana aja mudiknya? Ke Bulan? Oh, ke Semarang, Bandung, Solo. Oke, bagaimana dengan mudiknya bintang tamu saya kali ini? Memang sih namanya menunjukkan seseorang yang perkasa. Apakah mudiknya aman tahun ini? Kita panggil saja Agung Hercules. Gong, sini. Wah. Meskipun puasa kita harus menunjukkan bahwa kita itu semangat ya, jangan lesu, tenaga gitu. banyak, jangan lesu. Gong, sini Gong. Lucu kan, barusan lucu kan? Lucu nggak? Lucu kan? Oke, Gong, ini kalau mudik biasanya kan itu adalah pasti Agung mungkin menggunakan kendaraan Ya, atau seringnya duduk kendaraan lama. pribadi. Oke. Pesawat pribadi juga hampir beli lah. Bentar lagi. Hampir ya? Ya. Makanya nggak pulang. Oke, Ya, ini ya, ya. biasanya keluhan apa yang Agung hadapi kalau sudah duduk lama? Biasanya sakit di bagian sini. Pinggang, pinggul ya. Ini Ada? mana sih, apa sih namanya ini? Masih ada pinggul? Masih ada pinggang. Terus di pantat. Itu rasanya panas, pegel, kayak disiksa. Oke, baik. Ini biasanya di saat seseorang lagi pergi mudik, apalagi berkendaraan, ya, atau menggunakan jasa transportasi dan membutuhkan waktu yang cukup panjang, apalagi berjam-jam, tentunya beberapa keluhan bisa terjadi. Salah satunya adalah di bagian tulang ekor. Yep. Punya tulang ekor? Di mana letaknya? Tahu bentuknya? Pernah lihat? Belum, ayo kita saksikan tulang ekor berikut ini bersama Dr. Henrico. Wey. Apa kabar, Dok? Baik, apa kabar, Dok? Iya. Dokter sekalian penyanyi, Enrico Iglesias ya. Itu Enrico. Silakan, Dok. Nah, ini bicara masalah nyeri pada tulang ekor. Biasanya kan penyebabnya salah satunya adalah duduk yang terlalu lama, walaupun penyebab lain betul. banyak. Nah, ini letak pastinya di mana, Dok? Ya, memang untuk letak tulang ekor pada manusia itu persis di sini atau di ujung dari ruas terakhir dari tulang punggung. Oke. Ya, Oh, ini iya, iya. tepatnya. Kalau mau dilihat, mungkin kalau dari Samping, samping ya? kira-kira di sini. Nah, kalau duduk, misalnya postur duduk, nah ini tepat di belakang dari tulang duduk. Ini yang disebut ujung tulang duduk. Inilah tulang ekor. Oke. Baik, ini kan dari letak tulang ekor sudah tahu ya bentuknya, tapi sebenarnya itu sangat kecil sekali ya. Nah, ini bicara masalah penyebab atau faktor pemicunya selain duduk lama. Banyak faktor, mulai dari faktor mekanik seperti jatuh, duduk terlalu lama seperti tadi disebutkan, atau satu lagi mungkin yang sering dilupain, duduk yang benar. Oke. Ya, seringkali kita duduk tidak benar ya. Kelainan tulang ekor yang seperti apa terjadi apabila proses ini berlangsung lebih lama? Ya, untuk kelainan tulang ekornya kalau posisi terlalu lama, begini, pada dasarnya manusia kan nggak diciptain untuk diem untuk satu postur pada waktu yang cukup lama. Ya. Manusia diciptain untuk bergerak. Ya. Maka kalau memang duduk terlalu lama akan ada beberapa akibatnya dari tulang ekor. Iya. Ya, Oke, kita bantu contohnya. dengan grafis berikut ini, Dok ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa posisi duduk yang menurut dokter ini dianggap tepat atau keliru.
Ya, untuk beberapa posisi ini mungkin bisa kita lihat. Ini sekarang kita lihat dulu bahwa ini duduk tanpa sandaran. Ya. Dan duduknya sendiri ada dua bagian besar. Satu cenderung condong ke depan, satu lagi kebalikannya. Ya. Malah cenderung ke belakang. Bisa terlihat di sini. Kalau memang kita posturnya duduknya condong ke depan, tulang ekor seolah-olah seperti menunjuk ke bawah. Ini yang disebut tulang ekor. Ini tulang ekornya Ya, ya. menunjuk ke bawah. Ini naik Ya. motor sport lah ya, istilahnya gini ya. Iya, naik motor sport atau berkuda. Joki Iya, iya. penunggang kuda seperti ini. Karena rawan cedera terhadap tulang ekor. Ya. Sebaliknya yang kita lihat, kalau pada duduk seperti begini, leaning backward atau bersandar, maka seolah-olah seperti melandai. Ya. Ya, ini seperti horizontal dengan bidang tanah. Nah, hal ini yang akan menyebabkan nyeri. Ini yang disebut dengan duduk tripod atau duduk dengan 3 ujung. 2 ujung tulang duduk dan 1 ujung tulang ekor di bagian belakang. Nah, berarti kedua posisi ini sebenarnya kedua-duanya tidak dianjurkan untuk dalam posisi lama. Ya. Kita beralih ke beberapa jenis kursi yang cukup sering digunakan nih, Gung. Ini beberapa kursi yang digunakan, anggap sajalah ini contoh pertama, kedua, ketiga. Ya. Nah, kalau untuk posisi duduk, Agung, contohin Gung. Ya. Misalnya berat badannya seperti Agung. Gung, depan. Oh, depan. Bilang dong. Kamu kan supirnya. Yuk. Ya, oke. Nah, ini kalau tampak depan seperti ini, Ya. ya. Ah, bisa juga kita lihat tampak samping. Contoh tampak samping. Oke. Nah, memang yang paling banyak terlihat dari sisi sini. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini duduknya masih mengikuti hukum 90 derajat. Oke. Keseluruhannya 90 derajat mulai dari ankle, lutut sampai ke hip Berarti joint, garis sendi di sini, pinggul. ya. Mhm. Dan yang sangat harus diperhatikan adalah kaki harus napak, ya, Dok, Kaki ya? harus napak. Iya. Bagaimanapun postur ini tidak akan bisa bertahan lama karena manusia nggak diciptain buat itu. Iya. Tapi tetap harus bergerak yang kita sebut dengan weight shifting. Minggir, mau ke sana tuh. Minggir beneran lagi. Oke, nah ini kalau Ya. kursinya seperti ini, Ya. gerakan apa yang dianjurkan untuk tadi kan kita tidak disetting untuk diam. Tentunya ada beberapa ya, yang paling penting memang salah satunya tergantung dari bentuk kursinya. Karena kursinya beda-beda. Kita duduk di antrian mana? Di antrian bank atau di antrian pasar Ya. mungkin beda. Misalnya ada space seperti ini, Oke, kalau ada space seperti ini yang bisa kita lakukan ialah memindahkan tekanan berat Oke. badan terutama untuk tulang ekor. Menindih di tempat di satu sisi yang lain atau oke. di sisi Oh, lutut yang berarti lain. kondisi kakinya Iya. dirubah, Gung. Kayak laki-laki kalau terima uang banyak, gimana, Gung? Oke, ya. Habis dapat THR itu ya. Iya. Berarti ini nggak apa-apa ya untuk Tidak apa-apa. Ya, ini boleh saja dilakukan dalam rangka untuk weight shifting, memindahkan berat badan. Oke. Hal yang lebih Oh, yang sederhana gini juga misalnya, bisa, ya. Ya Allah, Gung. Cowok, Gung, cowok. Oh, cowok. Ya. Terus yang penting kan pindah posisi sebenarnya. ya betul pindah posisi. Nah, yang lain juga mungkin yang lebih sederhana, misalnya kita lebih cenderung tekanan ke sisi sebelah kanan atau sebelah kiri. Iya, nah Tahan biasa pakai saking tangan gini capeknya, ya? saking Nahan pakai malesnya tangan, ya. nah ini salah satunya. Nahan Tangan pakai, ini. ya Yang nahan ringan di sini. Iya, daripada Atau gini dibawa Ah, pulang di sini. Nah, gitu. Itu Berdiri. olahraga. Ya, ini contoh salah Contoh. satu dari kursi. Kalau kursinya seperti ini. Nah, kalau kursi tanpa sandaran, Yuk. ya, Nah, iya. Nah, kalau kursi tanpa sandaran, ketinggian menjadi penting di sini. Yang memang yang dianjurkan ialah sudut dari tulang pinggul lebih tinggi daripada sudut lutut. Oke. oh, Hal ini itu benar yang ini. sebaliknya, ya ini benar. Hal ini akan berlaku sebaliknya pada kondisi yang lain seperti nyetir misalnya, posisi mengemudi misalnya. Itu baru lebih tinggi Ya. lututnya. Ya, namun bagaimanapun fungsi dari Sandaran. sandaran ini juga penting ya. Kalau seperti begini, kecenderungannya di beberapa penelitian orang akan menjadi condong ke depan, Bungkuk. bungkuk untuk condong ke depan. Tapi kan nggak apa-apa itu nggak sombong daripada yang gini. Bungkuk kan gini gitu. Ya. Nah, yang terakhir nih, Nih, Dok. nih, Dok. Ini kursi mobil. Ini untuk para pemudik ya. Nah, di sini tadi saya ingat kata dokter adalah posisi lutut lebih tinggi dibanding Ya. tulang Ya. di Nah, daerah pinggangnya. betul ya, kira-kira seperti ini. Yang kejadiannya bagaimanapun beda antara pengemudi dengan penumpang. Kalau pengemudi bisa kita lihat sini, boleh dicoba lagi Pak, seperti posisi nyetir, Nyetir. hampir Ini. hampir semua sudut, baik dari sendi leher sampai ke sendi ankle semua dalam posisi setengah fleksi atau setengah tertekuk. Tertekuk ya. Oke, Oke. berarti posisi di sini Yes. tekuk. Ini Iya. ini Iya. leher ini udah lurus nih. No, Kita biasanya tekukin. waktu orang, iya kira-kira gitu. Oke. Waktu orang nyetir biasanya akan cenderung untuk ke depan. Ya, benar. Ya,
Dok, kalau Ya. cara mengatasi setelah semuanya selesai nyetir, itu caranya mengatasi kelelahannya seperti apa, Dok? Banyak yang bisa kita lakukan. Yang paling pertama tadi koreksi dulu. Masalahnya di mana? Di kursinya, di kendaraannya kah, karena vibrasinya atau Benar. perjalanannya. Yang paling penting memang duduknya yang benar dulu. Senyaman kita, Ya. senyaman individunya. Ya dok, ini untuk memperbaikinya gimana posisinya? Salah satu caranya. Ya, salah satu yang bisa kita lakukan ialah dengan pengganjal, terutama untuk di paha, sisi belakang dari paha. Oke. Contohnya sebagai berikut. Boleh Pak, kita lihat dulu. Oh iya Nah, iya, biasa suka bantal-bantal gini dipakai ya? Ya, dengan bantal ini, kalau bisa kita lipat, kalau ada bahan yang lebih lunak lainnya, misalnya selimut atau bantal tipis juga bisa kita gunakan. Hal ini, kemudian ini kita taruh di sini. Oke. Nah, silakan duduk. Iya. Ini tujuannya tadi Ya. untuk Dengan duduk seperti ini akan mengurangi overstressing dari tulang ekor atau pembebanan berlebih dari tulang ekor. Ya, terlihat di sini ada sedikit ruang untuk tulang ekor tidak menjadi penumpu pada Menggantung. posisi duduk seperti ini menggantung. Menggantung, benar. Betul. terasa ya, Gung ya, Terasa menggantung menggantung. ya. Ya. Ya, kira-kira seperti itu. Enak ini. Tapi kan biasanya untuk mudik berkendaraan jauh, misalnya udah terasa nyeri, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi nyeri tersebut? itu. Atau habis beraktivitas untuk mengurangi nyeri tersebut, dok? Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Ya. Kalau memang nyerinya seperti normatif, seperti biasa, kita bisa lakukan stretching. Stretching, Ya, oke, Gung boleh, bantu Cikgu, stretching sering saya kan? kasih tahu dengan posisi tidur terlentang, kemudian satu kaki ditekuk, paha ditekuk, kaki kiri silakan lurus, kaki kiri lurus, kemudian ini diputar, boleh ditarik kedua tangan di bawah betis, kemudian ditarik putar ke dalam. Ini yang sering sekali orang lupakan, ini disebut dengan piriformis stretch. Oke. Ya, Gantian. ada otot kecil di dalam bokong tersebut yang menekan. Ini berapa lama, Dok? Ini 15 sampai 30 detik. Oh, 30 detik. Aha. Udah Ditahan 20 selama ditahan bisa 2 sampai 4 repetisi. Udah lebih nih, Dok. Ya. Nah, Ya. kalau Balik-balikin. ini kuat, boleh dilakukan sekali lagi dengan seperti ini dan kemudian sisi satunya juga ikut menekuk dan silakan tekan di bawah paha sini. Ke tangan kanan dan tangan kiri, Ya, ini jauh lebih keras lagi untuk stretching. Terasa, Gung, di bagian mananya, Gung? Di sini. Ya. Oh ya di sini, di tulang sini. Oh iya. kira-kira Terus begitu. ini juga pegel, Dok, ini, Dok, bisa dipijit nggak dikit? Hal lain Oh, yang gitu bisa ya. kita lakukan mungkin satu lagi yang disebut dengan iliopsoas stretch. Oke. Iliopsoas stretch dengan posisi duduk, Ya. duduk seperti begini. Oke, dan sebisa mungkin serentang mungkin ini diluruskan. Ya, karena tadi kita tahu waktu selama duduk terutama tulang pinggul bergeser ke belakang, kita akan coba arah yang berlawanan. Ya. Ya, ini juga sama dilakukan. Karena sifatnya peregangan maka 15 sampai 30 detik. Oke, ini Lakukan berarti 2 bebannya sampai 4 tertumpu repetisi. pada lutut ya, lutut kiri Ya, satu. tertumpu pada lutut. Kalau memang ini bisa dilebarkan sedikit juga lebih baik. Ya, ini untuk meregangkan otot aduktor atau buat tulang pinggul ya. Ini tangan harus ditekan gini, dok? Boleh di sini, boleh di sini. Ekspresi wajah harus gimana, Dok? Smile. Senyum. Iya, ini diganti-ganti ya? Ya, ini diganti-ganti. Oke. Penting Sambil loh. kami Cemberut mencapai percuma. garis. Pemanasan cemberut. Yuk, ya, nggak dapat. yuk, sambil kita mencapai garis finish ya. Jadi tadi itu udah ada 3 gerakan untuk mengatasi nyeri pada tulang akibat duduk lama ya. Pada dasarnya semua latihan pelan-pelan akhirnya bisa ya. Oke, terima kasih Dokter Henrico. Luar biasa. Luar biasa. Saya nambah ilmu. Iya harus, kalau di Dokter Indonesia harus nambah ilmu ya. Oke, sesaat lagi masih banyak informasi menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dokteros.